Balik lagi gimana tuh tulisannya gimana? Yang satu ya. Ini ya, Bang ya. Balik video Anda nih. Belum. Ini yang hijau ini ya? Ya. Ini mas ininya? Biasanya yang hijaunya itu. Oh hijaunya. PT Rindu Ka'bah. Kopiahnya mencok. Kopiahnya rusak ternyata. Oke, begini aja. Kita udah masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالميزان الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان إلا الإنسان هل جزاء الإنسان إلا الإنسان هل جزاء الإنسان إلا الإحسان. Di ayat lain, bagaikan Allah balas dengan kebaikan juga. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ini ayat ini terulang tadi di ayat 57 potongan fihi qasiratut tarf. Fihi qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang 57. Kalau yang di sini yang di ayat 74 lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqina ala frafin khudrin wa qariyyin ala'i rabbikuma tukadziban tabarak ismu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala aidan fi suratil Baqarah. Ini ayat-ayat motivasi semangat. Kita buka dengan bacaan suratul Rahman dari kantor PT Rindu Ka'bah, Rindu Baitullah, Rindu Ka'bah. Dari belakang. Alamatnya di mana Bapak? Boulevard Arcadia Grande. Nomornya berapa? E23. Ayat-ayat motivasi ini biasanya saya ambil dari Al-Baqarah, nanti Ali Imran, An-Nisa, terus Yusuf, terus surat Al-Hijr tentang larangan berputus asa dan harus senantiasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Merah gitu. Wa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. 213 sampai 216. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian kita berperang. Wa huwa kurhul lakum. Perang itu sesuatu yang kita benci. Karena konsekuensi perang itu ya kalau nggak terluka, kena bacok, kena tembak ya mati, syahid. Tapi wasa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci, tidak menyukai sesuatu, tetapi itu baik. Minum jamu pahit nggak enak, tapi menyehatkan. Wasa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wa qala ta'ala aidan fi surah Ali Imran. Itu apa ini handphonenya itu? LCD-nya itu.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. 139 sampai 143. Dan janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya di kamu orang-orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada Allahu la yuhibbuz zalimin. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ayat 142-nya, apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Jadi ada dua syarat di situ, yaitu jihad dan sabar. Yang perlu kita adalah takrif dari jihad tersebut. Menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marahi, dan juga di Kemenak, jihad itu bermakna 4. Yang makna jihad itu apa saja? Yang pertama, bimana satu dua satu. Al-Baqarah 218. Maknanya mundur ke belakang. Secara umum mencurahkan segala kemampuan baik harta maupun juga untuk memperjuangkan agama Allah dan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Makna yang pertama adalah li'izil Islam wal muslimin li'ila'i kalimatillah litakuna kalimatullah yang ulia. Jadi makna jihad adalah berperang untuk membela Islam, lembaganya, muslimin, orangnya, orang-orang yang di, mudah-mudahan saudara kita di Gaza, di Irak, itu adalah izin Islam wal muslimin. Lalu yang kedua adalah jihadun nafsi. Rasulullah ketika pulang perang Badar dikatakan raja'na min jihadil asghar jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil ke perang besar. Sahabat yang sudah berdarah-darah bertanya, ya Rasulullah, jihad besar itu yang bagaimana? Rasulullah jawab, qala jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ini sudah pernah dibayarin saya. Karena kalau jihadnya musuh kita berat, di utara kita ke selatan selesai. Musuh di barat kita selesai. Musuh di atas kita ke bawah selesai. Tapi kalau jihadun nafsi ini, ya kemana-mana ikut. Musuh terbesar adalah diri kita, kemalasan kita, kebodohan kita. Lalu yang ketiga adalah mendermakan harta untuk izil Islam wal muslimin. Untuk pesantren, madrasah, masjid, yatim, duafa, anak penghafal Quran, yatim, janda tua, janda muda. Lalu yang keempat adalah menegakkan kebenaran
dan menghilangkan kebatilan. Itu makna jihad. Oke, kita lanjut di An-Nisa ayat 104. Ini ayat motivasi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nisa 104 boleh dibuka. Ini biasanya sama Pak Soekarno ditulisin di situ Arabnya. Nah, nanti pemirsa boleh buka. Ustaz Soekarno lagi ke warteg. Nah, ini bukan di sini aja. Sini ya, begini ya. Ini lupa kalau dari depan. Wala tajinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Ini ayat tentang surat Khauf. Ayat 104 ini, janganlah kamu merasa lemah dalam mengejar kaum itu musuh. Kita mengejar intelektual, mengejar ekonomi, mengejar maisha, mengejar pendidikan. Orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang ateis, mereka maju. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasa sakit, capek, lelah, penat, dan segudang alasan yang lainnya, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang kafir, orang ateis, orang musyrik, orang tak bertuhan pun mereka capek juga. Mereka mengalami hal-hal yang kamu alami. Kamu capek, mereka capek. Kamu lelah, mereka lelah. Dia sama. Kamu berdarah-darah, dia berdarah-darah. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu bisa berharap sesuatu yang mereka tidak berharap. Tentara Amerika ketika dikirim ke Irak, walaupun kompensasinya kalau dia mati nanti dapat santunannya banyak miliaran, mereka takut. Mending tidak berangkat, nggak dapat duit. Tapi kalau tentara Gaza, tentara Irak, mereka berani. Karena pilihannya cuma ish kariman aw mut syahidan. Ihdal husnayain, dua kebahagiaan. Kalau dia menang, jaya, atau mati, syahid, surga, 72 bidadari menang. Jadi in takunu wala takhinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Yang namanya Ustadz Pri, Pak Ustadz sekarang lagi ke warteg. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu
aliyil azim. Ya, ini dari apa? Kita sapa dulu yang sudah mampir. Yang pertama, ahlan wa sahlan Ustadz Hasyim Hasriawan, Bandara. April Sugeng Siang. Halim Fajar Arfa. Ahlan wa sahlan Ustadz Soekarno. Ya, Rizal Aditya Siang. Ustadz Ozi Official. Beliau rajin live juga. Edai Bolpes Cis. Ya, Haji Asep dari Serang. Itu jas antum udah les belum Haji Asep? Sama KTP dan foto. Wundera Prayoga. Ahlan wa sahlan. Welcome. Majelis Taklim luar angkasa. Udah jauh banget ini. Di luar angkasa. Pengikutnya malaikat itu. Mulet. Selamat siang. Muhar. Selamat siang. Bang Roy. Ahlan wa sahlan. Welcome. Avatar. Waduh, ada makhluk pelana juga itu. Boe Dieng. Sugeng siang Boe. Haryani. Selamat siang. Sulaiman Alfaras. Haryani. Bu Haryani. Nunura. Soleha Amali. Ahlan wa sahlan. Star Dava Sunrise. Ardimas. Ahlan wa sahlan. Sinta Sabrina. Sinta Sabrina ini jamaah sini bukan ini? Sebagai tamu putune Kiai Haji Samsudin. Gus Samsudin. Ahlan wa sahlan. Emang udah keluar bentar Gus? Ya, apa-apa. Bagus Samsudin. Ya, kita sekarang berada di kantor Rindu Ka'bah yang baru. Alamatnya di Ruko apa? Arcadia Grande. Blok E nomor 23. Kebetulan sebelahnya itu kantor saya juga. Yang mau beli rumah. Abdi Duta Karya nomor 12. Nanti habis asar kita di sana. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita udah bacakan, masih dua lagi. Ar-Rahman, ada satu ayat yang terulang sampai 32 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka min nikmatin, min nikmatin min alaika nukadzibu falakal hamdu. Jawabannya, ya Rob, tidak ada satu nikmat pun di muka bumi ini yang kami dustakan dan bagimu segala puji. Dari tidur sampai siang ini alhamdulillah Allah curahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar nikmat, baik yang kita minta maupun tidak minta. Kita tidak pernah minta mata kita bisa melihat, kita tidak pernah minta telinga kita bisa mendengar, kita tidak pernah minta mulut kita bisa ngomong, kita tidak pernah minta jantung kita berdetak, kita tidak pernah minta darah kita mengalir, kita tidak pernah minta pankreas kita, semuanya, tetapi Allah berikan semua itu. Maka alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ahlan wa sahlan untuk Putra Mbak Syamsin Habibi. Ahlan wa sahlan ya Habibi. Ya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk limardhatillah, kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa musyahidin musyahidah rahimakumullah, teman-teman IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten yang lewat silakan mampir. Ngopi-ngopi ada pinggir danau juga. Teman-teman FUHAB, Forum Ulama Habaib, yang insya Allah tanggal 18 nanti ada pelantikan FUHAB Jakarta dan sekitarnya. Juga IDMI yang insya Allah pelantikan tanggal 13 Juli, Agustus, September di Dai Planner Tapos 3 Raksa.
Damba, teman-teman Arsi, Asosiasi Ruqyah Syar'i LDNU Jakarta, khutbah, juga teman-teman Fokus, Fuhab, Damba, khutbah, Arsi, Fosda, ya, Topan dan teman-teman semuanya. Kalau lewat silakan mampir di Grande. Boulevardnya yang mana? Oh, jalannya Boulevard namanya. Jalan Boulevard, ya. Kita akan membahas fikih rukun umroh, insyaallah. Tadi udah ada manasik, ya, saya belum sempat sampai sini. Tadi disampaikan oleh Pak Pri untuk jemaah tahun bulan apa? bulan Agustus, akhir bulan. Oh, untuk jamaah akhir Agustus. Berapa orang? 1 bis. Insyaallah. Insyaallah tiap bulan kita ada yang berangkat. Amin. Bulan ini udah 3 kali keberangkatan. Oh, 3 kali ya. Oh, Agustus ini besok itu yang ketiga berarti. Ketiga saya akhir bulan. Ya, jadi arkanul umrati khamsah. Rukun umrah itu ada 5. Nah, ini udah insyaallah familiar. Ini yang pertama adalah memakai ihram atau niat. Memakai ihram niat. Biasanya kalau dari Madinah itu di Bi'ru Ali, di Bir Ali. Bunda Lastri, ahlan wa sahlan. Selamat siang. Pator Depok, ahlan wa sahlan. Oh, sudah bergabung Bunda Lastri dari Karawaci. Ini. Ya, ini berarti ketika sudah nawaitul umrata wa ahramtu bihalillah, sudah nawaitul umrah, larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku berarti. Larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku. Tidak boleh mencabut bulu, pakai wangi-wangian, menutup kepala. Larangan itu bisa dibagi 2. Ada yang intern, larangan yang berkaitan dengan tubuh kita, ada ekstern. Nah, dibagi 2. Yang intern ya mencabut bulu, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang ekstern larangannya diantaranya membunuh binatang, mencabut pohon-pohon, apalagi mencabut jam-jam tower. Nah, itu dilarang. Dilarang agama, ditembak sama askar nanti. Nah, itu mulai. Dan perjalanan tergantung. Sekarang kalau pakai kereta, kalau pakai kereta berapa jam? 2 jam ya? Madinah Mekahnya 2 jam. Tapi kalau untuk awal-awal enakan pakai bis. Kita menikmati perjalanan darat sekitar 6 jam setelah kita pakai ihram. Larangan ihram sudah mulai berlaku. Ustadz Yali, Ustadz Yali ini yang followernya paling banyak itu UYM. OAM sama UYM. Iya. Ustadzah Markonah, Bunda Lastri, terima kasih. Jadi mulai rukun pertama niat, ketika sudah nawaitul umrata wa ahramtu bihalillah, ini larangan sudah berlaku. Larangannya ada 2, intern, ekstern. Ini jarang diterangkan larangan itu. Jadi yang intern berkaitan dengan tubuh kita, pakai wangi-wangian, mencabut bulu ketek, bulu semua, dan memakai pakaian berjahit dan seterusnya, menutup kepala, ini larangan. Eksternnya mencabut pohon, membunuh binatang, menikah. Kalau menikah nunggu selesai nanti ya. Walaupun dapat kenalan mau nikah di sana. Ini Pak Pri siap nikahin nanti. Menikah ya, mau menikah kan. Ya. Ustazah Markona, Habibi, ahlan wa sahlan Habibi. UYM mampir di nanti aneh belajar nih biar followernya banyak antum.
sampai 30K, 30.000 K. Nih. Di perjalanan ini ya kita banyak zikir, baca talbiyah, biasanya baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Ustadz Jadi udah ngisi list belum itu? List jas, foto sama KTP kirim ke Ane atau ke Ustadz Soekarno. Ya. Lalu yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini syaratnya diantaranya harus dalam kondisi berwudu. Ya. Sebenarnya secara spesifik tidak ada doa khusus ketika tawaf. Tapi kalau di dalam buku-buku manasik itu, alhamdulillah kalau saya bimbing itu. Jadi kalau ada orang tawaf, dia putaran keberapa, kalau doanya sesuai saya tahu. Oh dia ketiga, dia ketujuh. Insya Allah hafal semuanya. Tawaf pertama itu yang diminta ada 15. Jadi setelah kita dari lampu hijau, kita istislam, bismillah Allahu akbar, itu baca larinya agak ngengkrek kalau orang Jawa. Itu kita ada kencang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyy. Sampai maqam Ibrahim agak lambat baca. Ada 15. Yang pertama, jadi ketika muter, ini tergantung. Kalau kita bawa rombongan agak pinggir, ini bisa doanya sampai selesai. Tapi kalau sendiri biasanya cepat. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa qalban khas wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannah wal najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidni ilma wa alhiqna bis shalihin. Ini ketika mutar pertama itu. Yang pertama minta imanan kamila, iman yang sempurna. Lawan kata kamil itu naqis. Jadi kamil itu kalau angka berarti 100. Kalau emas 24 karat. Kenapa kita minta sempurna? Karena iman kita ini enggak naqis. Ada yang 10 karat, ada yang 5 karat, ada yang sekarat. Nah, 1 karat. Makanya yang pertanyaannya, Ustadz kalau umrah minta dunia boleh nggak? Boleh. Minta istri boleh. Minta mobil boleh. Minta kontrakan boleh. Cuman ada urutannya skala prioritas. Yang pertama imanan kamila, iman yang sempurna. Ustadz Nuroji ahlan wa sahlan, Megasari ahlan wa sahlan. Lalu yang kedua wa yaqinan shadiqa, minta yakin yang shadiq. Lawan kata shadiq itu kadhib. Kadhib itu bohong, shadiq. Ya. Kalau uang itu, kalau uang palsu ditangkap polisi. Ya. Kalau uang palsu itu pati murah, golok. Kalau goloknya patah berarti palsu. Tapi kalau madu beda. Kalau madu jadi asli sama palsu, tahu nggak itu Pak Soekarno ini? Kalau asli itu di antara air misah, terus di ini nggak disemutin. Bukannya ngoceh. Ya, itu kalau asli. Bawa ke rumah, kalau istri ngamuk-ngamuk berarti asli. Kalau ada piring terbang, kompor terbang berarti madunya asli. Jadi yakinan shadiqah. Karena ada yang ke Mekah itu salah yakinnya nggak benar. Ada saya punya jamaah dulu sampai jamaah Makassar itu nyuri kiswah, padahal di Zoom itu ketangkep itu.
Ada yang lempar jumroh, batunya malah dikantongin, katanya buat jualan beras laris. Itu yakinnya nggak bener sama ilmunya nggak. Nah kalau kurang ya capek-capek nunggu lama, masa yang namanya nggak sempurna. Kalau dia lempar jumroh ula, wusto, akau banyak kurang, ya namanya tidak sempurna, bisa menghambat. Lalu yang ketiga warizqan wasi'a. Nah ini udah minta rezeki kan. Tadi iman yang sempurna, yakin yang benar. Baru ketiga minta rezeki yang luas, sawah yang luas, kontrakan yang luas, rumah yang luas, istri yang luas. Nah lalu yang keempat wa qalban khashi'a. Lawan kata wasi' itu berarti yudhayyik, sempit. Bimakna luas fisik, bimana. Lalu yang keempat minta hati yang khusyuk. Lawan kata khusyuk, khusyuk fokus. Lalu yang kelima walisanan dzakira, minta lisan mulut yang senantiasa berzikir. Lawan kata zikir itu ingat berarti lupa. Tapi Imam Ibnu Athaillah mengatakan la tatruki dzikra, jangan kamu meninggalkan zikir karena belum fokus. Ustaz, saya kalau zikir masih mikir mana-mana, mikir istri, mikir anak, mikir mertua, mikir utang, mikir macam-macam. Gak apa-apa. Zikir lupa itu lebih baik daripada lupa zikir. Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan la tatruki dzikra, jangan kau tinggalkan zikir karena tidak usyuk. Karena dari zikrul khaflah, dari zikir tidak usyuk, Allah bisa menjadikan dzikrun yaqdhah. Dari yaqdhah menjadi zikir yang khusyuk, hudur. Dari hidur menjadi fana, masih wal madkur. Jadi nggak apa-apa sholat lalu ingat macam-macam, itu lebih dari ingat macam-macam nggak sholat. Sholat kadang zikir ingat macam-macam, itu lebih baik dari ingat macam-macam nggak zikir. Nggak apa-apa, manusiawi. Lalu yang keenam wa halalan thayyiba. Nah, ini rezeki udah disebut 2 kali. Yang ketiga rizqan wasi'a, yang keenam halalan thayyiba. Karena ada yang rezekinya luas tapi nggak benar. Dari hasil nggak benar, hasil tipu-tipu, hasil penggelapan, hasil nggak jelas. Rizqan wasi'a. Taubatan. Lalu yang ketujuh wa taubatan nasuha, taubat yang nasuha, yang beneran. Taubat 2 kali, wa taubatan qabalal maut, dan taubat sebelum mati. Ya iya, karena kalau sudah mati taubat tidak diterima. Taubat itu insya Allah matahari masih terbit dari barat besok. Jadi taubat tidak diterima kalau secara waktu selama matahari, kalau sudah matahari terbit dari barat. Insya Allah matahari besok masih terbit. Bahkan menurut pakar itu masih ribuan bahkan triliunan tahun usia dunia ini. Kalau saya sering dengar yang disampaikan Pak Dr. Purwanto. Yang kedua malam yugharhir, selama belum tenggorokan. Fir'aun itu sebenarnya pengen bertobat. Ketika tenggelam, air sudah sampai di tenggorokan, dia mengatakan dia masih malu-malu, al-ana waqad aisaitu. Nah, itu di surat Yunus. Itu Fir'aun itu sempat mau tobat tapi terlambat, telat. Bahasanya kemana aja bro kemarin ini sebagainya. Jadi Fir'aun itu sempat mau tobat tapi terlambat. Better late than never. Terlambat sudah. Nah itu ada lagunya itu. Kau datang padaku. Di ayat 90. Wajawasna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudu baghyan wa adwa. Jadi ketika Nabi Musa dikejar, itu dikejar dengan 600.000 tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mentok di laut. Di surat Asy-Syu'ara disebutkan, falamma tara al-jam'ani, ketika 2 orang itu saling melihat,
Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dikejar itu pilihan matinya dua, mati tenggelam karena itu jarak lautnya itu 10 kilo. Laut Merah itu kedalamannya 1000 meter. Jadi kalau tinggal pilihannya mau mati tenggelam mau mati perang. Kalau mau ngelawan tentara Fir'aun itu ada 600.000 dengan senjata lengkap. Jadi pilihannya mati dibunuh tentara Fir'aun. Terima kasih Ibu Lastri. Oh, ini ada yang tap-tap ini Pak Ustadz Soekarno. Jazakillah. Baru saja mendapatkan lencana ya. Jazakillah Bu Lastri yang mengirimkan itu apa itu gambar apa itu? Terima kasih. Love. Syukron kasiron. Berkah Bu Hajah Lastri. Qala inna lamudrakun. Bahasanya Ustadz Pri mata ini. Modar nih. Karena mau dilawan 600.000 mau renang juga ya Lampung sama Serang aja nggak ada 10 kilo. Tapi Nabi Musa mengatakan qala kalla ora bakal inna ma'iya rabbi. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa dengan berharap tangan itu egoismenya tinggi. Inna ma'iya, Tuhanku besertaku. Sementara Nabi Muhammad ketika di dalam gua Sur dengan Abu Bakar ketika di laun nadharu ala qadamai la absarana. Waduh, nih kita kalau orang-orang kafir itu melihat kakinya Jabal Sur itu biasanya kalau kita city tour nanti kita lihat tapi nggak naik. Kalau naik boleh tapi ditinggal. Itu di situ berdua tapi Nabi Muhammad mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Berdua tapi bersama kamu. Tetapi kalau Nabi Musa Bani Israel itu inna ma'iya rabbi syahidin. Baru tongkat itu digunakan di situ fatrib bi'asakal bahr famfaqlaqo. Kemudian dipukulkan tongkat. Nah, itu bisa lewat. Nah, ketika lewat makanya wajawasna mi bani Israil al-bahra fa'atba'ahu fir'aun wa junubahya wa adwa. Diikuti tentara Fir'aun dengan motivasi menganiaya dan menindas baghyan wa adwan. Ya. Lalu hatta idza adrakul gharaqu, ketika airnya sudah sampai, ini udah pada mati tenggelam, ada mati dimakan hiu, paus, dan dimakan nama-nama ikan itu Pak Jokowi itu. Hingga ketika Fir'aun hampir mati, hatta idza adrakabul kharaqu. Oh, Ustaz Hamdani, ahlan wa sahlan. Hamdani Muta'ali, qori kita. Jadi Fir'aun itu pernah amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun itu pernah mengakui ketika mau mati, dia mengatakan aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Jadi dia masih ego. Padahal dia mengatakan aku percaya sebagaimana Tuhan yang dipercayai Bani Israel yang dikejar mau dibunuh tadi, baghyan wa adwan tadi. Bahkan dia mengatakan wa ana minal muslimin, dan orang muslim yang jadi Fir'aun itu sempat mau mu'alaf. Sempat mau mu'alaf ya. Tapi karena sudah yughrir, udah dikharab, kalau bahasanya Pak Pri, kemana aja lu kemarin, giliran mau mampus baru sadar lu. Nah, malah itu ayat 91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah diberdurhaka dahulu dan kamu orang-orang yang berbuat kerosakan. Telat bro, telat. Udah telat, orang sudah nazar,
udah di tenggorokan, hatta idza adrakaul kharaqu. Nah, jadi Fir'aun itu pernah mau Islam, pernah mau amantu, ini aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Dia mengikuti ya. Jadi pengikut Nabi Musa namanya Bani Israel. Pengikut Nabi Isa itu namanya Hawariyun. Ya. Wa ana minal muslimin. Ini Fir'aun itu pernah mau bertobat, cuma telat. Makanya sekarang yang udah sepuh, udah pensiun, udah ya nggak apa-apa kalau masih sakit, itu masih better late than never. Lebih baik terlambat. Jadi kalau Ustadz saya udah tua, bisa umroh enggak? Insya Allah difasilitasi bisa. Ustadz saya masih banyak dosa, justru banyak dosa. Jangan nunggu suci dulu baru mau ke Mekah. Enggak, ya, justru dicuci di Indonesia kurang, di laundry di sana. Di Sutresno, ahlan wa sahlan, Ustadz Hamdani Muta'ali. Sehat, alhamdulillah Ustadz Hamdani. Habis hajatan mantu. Wah, ini udah mau punya cucu ini. Dian Putra, ahlan wa sahlan. Ya, kita mampir-mampir teman-teman yang lewat di Rindu Ka'bah Tour and Travel, Jalan Arcadia Boulevard di Blok E nomor Blok E bener? E23 Arcadia Grande. Lurus itu ada Siloam yang umum, Jalan Legok dari perempatan Islamik, dari Islamik sekitar 500 meter. Kalau mau ngopi-ngopi di pinggir danau ada. Tadi pagi saya muter-muterin 10 menit, 8 menit. Nah, kalau dari terdekat itu 5 menit. Ya, Dian Putra. Kalau yang bertanya dengan travel, nanti yang menjawab ada pakarnya, Pak Ustadz Soekarno sama Pak Pri. Ini ya, jadi tadi baru wa taubatan nasuha ada 15. Nah, qablal maut. Warahatan indal maut, enak matinya. Wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Jadi tawaf pertama itu udah minta 15 perkara. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku, tambahkanku ilmu, walhiqni bisolih, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Ada temannya ini, Pak Ustadz Soekarno ini lagi data jamaah, itu sapa-sapa Ustadz. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat menyimak ya, ilmunya banyak hari ini. Kalau ada yang nanya-nanya persiapan ke Baitullah, silakan. Nanti dikasih tipsnya. Ya, alhamdulillah. Ini ada lagi, kita nggak sendiri ya. Ini satunya nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kita dimanapun berada, main ke sini dapat diskon khusus. Langsung, jos. Keberangkatan 23 November barang saya, insya Allah diskon khusus 1,5 juta. Mantap. Masih ada berapa? 6 seat lagi, 4 perempuan, 2 laki-laki. Ayo, segera hubungin Rindu Ka'bah. Alamatnya itu. Oh ya, alamat di Ruko Arcadia Grande di Kompleks Sumarekon, Blok E nomor 23. Silakan mampir. Ayo. Ada kafenya depannya. Depan kafe Namo. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, ini rame ini. Labbaik la syarika lak
Ki salawat. Itu. Dari Ada hamba Allah yang ngirim nih kayaknya. Yunan sana. Iya. Nah, kalau mau merah kan. Siapa? Dari Kelapa Dua Pak, dari Leko. Oh, kurma ya? Kurma. Oke. Masalah ya. Mana. Oh, ternyata udah 1 jam. Ini kalau 1 jam begini kenapa? Langsung Oh ya, sini. Makasih ya. Iya, sama-sama, masih juga Pak. 1/1 jam begini. Ini. Oh iya, tinggal gesernya. Gimana? Itu. Ini gini. Oh itu sampai tengah itu. Hah? Sampai ketemu puzzle-nya. Tunggu. Nah, itu kan ada puzzle tengah tuh. Ketemuin situ, masukin. Ini. Nah, Oh, kalau saya matiin kalau itu begini. konfirmasi 1 jam memastikan itu nggak robot. yang live gitu. Iya, memastikan itu nggak bot. Jadi ya, Oh, saya kalau begitu tuh saya matiin dulu. justru itu dia konfirmasi. Ini masih kan kadang kita tadi kayak melek apa gitu kan, Nah. nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan gitu tuh dia tanya. Oh, itu ada aktivitas gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau ngelap ke tembok gitu digituin juga. Enggak, tapi ini per sejam gitu. Dia itu tadi kayak gitu. Per sejam ada begitu. Ya konfirmasi, Saya kira batasin gitu kan. memastikan dia. Saya kalau begitu tuh saya matiin belum mulai lagi, nggak tahu. Tuh nunggu 4, 3, 2 gitu. Oh, cuman ketengahin gitu. Ya, silakan yang mau tanya-tanya. Ki Sholawat bin Jamali ahlan wa sahlan. Coca-Cola ahlan wa sahlan. Selamat siang. Mudah-mudahan semua yang beraktivitas Allah mudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahlan wa yusran. Gampang mudah. Yang sakit Allah anggap penyakitnya, yang diuji dengan keluarga Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang diuji istri, suami, mertua, kakak, adik ipar, saudara diberikan rukun damai sentosa. Nah. Ya Rabbi sholli ala Rasul. Ini Muhammadin Siril Ula. Ini tentang pertravelan, biar disambung Pak Pri dulu. Program-programnya apa Pak Pri? Silakan disampaikan. Jadwal terdekatnya juga silakan. Mau pakai background apa itu? Baik. Ya, silakan. Masya Allah. Pak bosnya disapa itu yang di Purworejo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Ka'bah, salam Baitullah. Ya, kepada seluruh yang hadir pada hari ini, masya Allah, tabarakallah, saya doakan semoga Anda semua bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menuju ke 2 kota suci Mekah dan Madinah. Hari ini kita berada di kantor PT Rindu Ka'bah di Ruko Arkadia, Blok E nomor 23 di Kompleks Marekon, Tangerang. Kita doakan sekali lagi semua yang hadir pada hari ini, yang menyimak, saya doakan rezekinya berkah melimpah. Bisa bolak-balik Mekah Madinah, insya Allah pulang dari Mekah bisa kebeli sawah juga, bisa kebeli rumah yang megah, bisa kebeli mobil yang mewah, dan anak-anak cucu kita insya Allah menjadi anak cucu yang soleh-soleha. Dan berkumpulnya kita di majelis mulia ini, majelis Rindu Ka'bah, insya Allah besok kita bisa berkumpul di kota suci Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Amin amin ya robbal alamin. Baik, dalam waktu dekat ini ada program khusus ya, pada kesempatan bulan Agustus menjelang Maulid ya, bulan Maulid ini ada promo khusus. Siapa yang mendaftarkan 30 jamaah DP saja 3 juta, ini langsung mendapatkan tiket umroh gratis. Masya Allah, baru DP ya. Baru DP saja kita akan memberikan tiket umroh gratis 30 DP jamaah umroh senilai berapa? 3 juta rupiah. Pakai itu, pakai yang
tulang itu lagi. Iya, jadi ditunggu sampai bulan Maulid ya. Ini menyambut kedatangan Nabi Maulid kita. Untuk pendaftaran, sekali lagi pendaftaran 30 DP jamaah itu langsung mendapatkan tiket umroh gratis. Nah, bagaimana keberangkatannya? Keberangkatannya nanti perusahaan yang mengatur. Ya, apakah nanti bareng dengan jamaahnya? Untuk jamaah baru DP, jadi tidak mesti harus menunggu jamaah lunas. Sudah dapat tiket umroh gratis. Kemudian masih ada lagi, masih kita dapat juga hadiah atau apresiasi senilai 1 buah laptop ya untuk siar. Senilai berapa Pak Karno? 5 juta rupiah, Masya Allah. Ditambah cashback ketika baru DP saja itu per jamaah 500.000 rupiah. 500.000 rupiah dikali 30 berarti 15 juta cashback langsung, Masya Allah, tanpa mengurangi DP jamaah. Adapun DP jamaah keberangkatannya juga tanpa ada expired, kapanpun ditunggu sampai pelunasan DP tadi untuk mengurangi biaya umroh. Nah, untuk keberangkatannya alhamdulillah setiap bulan kita ada keberangkatan ya. Di bulan ini saja ada 3 kali keberangkatan. Kemarin baru saja program bersama Honor di tanggal 27 Agustus ya Juli ya 27 Juli sampai kepulangan 8 Agustus. Kemudian nanti di tanggal 26 Agustus dan terakhir di tanggal 31 Agustus ya. Nah, kemudian di bulan September ada tanggal 9 September, kemudian di bulan Oktober, dan insya Allah bersama grup di Hari Guru ya, kita ambil momen di Hari Guru, walaupun keberangkatannya baru mesti guru semua, tetapi di momen Hari Guru ini kita menghormati para guru, insya Allah yang mudah-mudahan mendapatkan rezeki berkah, bisa memberangkatkan gurunya, sehingga mudah-mudahan umroh kita bertambah berkah, penuh makna, dan perjalanan suci ini tentu bisa menambah nikmat kita yang luar biasa. Ya, jadi magnet Kebaitul ini sesuai dengan nama PT kami, PT Rindu Ka'bah ini luar biasa. Namanya Rindu Ka'bah ini, insya Allah kita doakan ownernya juga seluruh kru yang manajemen yang berada, khususnya di belakang saya itu ada Bapak yang Karena sapa dulu dong ya. Ini alhamdulillah. Semangat. Ya alhamdulillah, insya Allah kemarin istrinya baru saja pulang umroh. Kita doakan mas semuanya yang pulang kemarin umrohnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi predikat umroh yang makbul dan mabrur. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sekali lagi pesan terakhir sebelum kami tutup, ini sekali lagi ada promo khusus ya. Ada promo khusus ya, Masya Allah. Apa nama promonya? Ini yang ini disapa dulu. Oh, Masya Allah. Jamaahnya. Oh iya, Masya Allah udah. Ini ada Ibu Ki Martin, Masya Allah ya. Masya Allah. Oh ya, Ustadz ya, Masya Allah. Ada suara ini. Masya Allah. Dari mana ini? Pak Wenas ya? Iya, betul, Wenas. Ya, terima kasih. Gimana?
Namun amal yang ku bawa terasa begitu sedikit dan kurang. Saat semua manusia tertidur, ku duduk sunyi mengingat jalan hidupku yang terlalu jauh meninggalkanmu. Aku kembali malam ini dengan hati yang bersesal dan air mata. Terima kasih ya. Terima kasih welcome. Thank you ya supportnya. Terima kasih. Kalau panik begitu langsung mati kan. Dunia yang sementara. Terima kasih Stel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cecai. Terima kasih Muhammad. Rambutku mulai Terima kasih Liana. Terima kasih Bro. Terima kasih umurku tak lagi Anjang. Terima kasih Wan Channel. Terima kasih Yas. amal yang Bahwa terasa terasa begitu sedikit dan kurang. Makasih Alis. saat Semua semua manusia manusia tertidur aku duduk sendiri dalam dalam sunyi. mengingat Jalan jalan hidupku yang terlalu jauh meninggalkanmu. Dengan hati yang penuh sesal Makasih Alis. dan air mata. Terima kasih Alis ya. Alis. Terima kasih Neong. Sajadah yang lama